Kita bicara Ya, begitu ya terkait BBM, tadi juga Anda sebutkan Pertalite juga lebih banyak begitu untuk digunakan oleh masyarakat, bahkan lebih banyak ya, daripada penggunaan Pertamax sendiri. Lalu juga LPG betul. 3 kilogram yang kita tahu juga masyarakat juga menciptakan dampak inflasi yang lumayan tinggi. Bagaimana untuk dampak inflasi Ya, di saat memang harga-harga ini dinaikkan oleh pemerintah? ya. Jadi begini, naik tidak naik ini masih sangat ditentukan beberapa aspek yang mau kita bahas bersama dengan pemerintah dalam menyusun APBN. Seperti saya sebut tadi, nanti di bulan depan pas habis Lebaran, ketika masuk di tahun sidang berikutnya, kita sudah akan membahas tentang pagu indikatif yang akan menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2023, termasuk di dalamnya adalah asumsi makro terhadap ICP, terhadap lifting kita, dan juga hal-hal lain, termasuk di dalamnya adalah subsidi, khususnya adalah subsidi energi. Nah, dalam keadaan demikian, Bung Bram, jadi memang sekali lagi perhitungan itu tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam hal ini adalah menyangkut apa yang disebut dengan inflasi. Apabila dari kenaikan itu lantas inflasinya sangat tinggi, berarti akan kemiskinan akan naik dan seterusnya. Itu yang akan kita hindari. Maka akan kita tinjau nanti bagaimana kemampuan negara dalam hal ini APBN-nya. Dalam hal ini adalah termasuk cadangan devisa kita, keuangan negara kita bagaimana. Apakah mampu untuk menutup kalau toh harus naik, sekali lagi, kalau toh harus naik, harus juga tidak sebesar mungkin, tidak sebesar harga keekonomian, sehingga lagi-lagi ada tetap unsur subsidi untuk apa, menjadi buffer agar masyarakat, sekali lagi, kemampuan daya beli masyarakat tidak demikian anjlok. Sebagaimana Baik, kita untuk ketahui dengan persentasenya Pak Sugeng ya, mungkin apabila nantinya sinyal ini juga menjadi ya, dilakukan begitu adanya kenaikan ya. dari Pertalite lalu juga gas LPG dan juga tarif listrik, apakah memang dari DPR juga sudah melakukan hitung-hitungan untuk batasan tertentu begitu dari kenaikan ini? Ya, betul. Jadi begini, kita sudah ada semacam hitungan-hitungan. Pertalite adalah naik kurang lebih Rp3.000. Jadi paling tinggi ya. Idealnya di angka 2.000 sehingga harganya 9.500 menggantikan posisi Pertamax yang lalu. Itu sudah agak lumayan. Cash flow Pertamina sudah agak mulai terbantu karena ini volumenya tinggi. Sekali lagi, cash flow Pertamina juga harus kita selamatkan sebagai BUMN yang mendapatkan tugas sebagai Public Service Obligation atau PSO, sehingga juga harus diselamatkan. Mengingat cash flow Pertamina hari ini sudah sangat-sangat kritis. Sekali lagi, kami tahu Pertamina dalam keadaan kritis karena ada beberapa hal, termasuk misalnya piutang terhadap pemerintah yang carry over sejak tahun 2018 sejumlah 100 triliun itu juga belum dibayar. Ini juga menjadi dorongan kami, mendorong betul-betul Menteri Keuangan agar kita sama-sama menyelamatkan Pertamina kita. Kedua adalah seperti tadi, bagaimana untuk mempertahankan cash flow agar cadangan operasional Pertamina untuk mencapai titik yang aman yakni 21 hari memerlukan 6,7 miliar US dollar, hampir juga kurang lebih 90 triliun. Nah, ini kenapa kalau tidak lantas disesuaikan, tidak di-adjust kembali karena harga crude-nya sangat tinggi, karena 90% harga BBM itu adalah crude. Sementara bahkan 93%, maaf saya koreksi. 7%-nya itu menyangkut itu biaya processing dan transportasi dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau harga inputnya sudah sangat tinggi, Baik. mencakup 93%, kalau tidak kita sesuaikan atau pemerintah tidak nomboki atau nambal dalam pengertian menambah subsidi, ya, itu sangat berat Baik. bagi